Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khuttatut Tashri'iyah fi hadzal ahdi. Pola penetapan hukum di periode ini alias periode sahabat. Kanat al-khuttatut tashri'iyyatu allati sara 'alaiha rijalut tashri'i minas sahabati bin nisbati ila al-masadir at-tashri'iyyati annahum idza wajadu nassan fil Qur'ani aw as-sunnati yadullu 'ala hukmil waqi'ati allati tara'at lahum waqafu 'inda hadzal nassi وقصروا جهودهم التشريعية على فهمه والوقوف على المراد منه ليصل إلى تطبيقه تطبيقا صحيحا على الوقائع. Pola penetapan hukum yang dilakukan oleh para tokoh tasyri' atau penetapan hukum di kalangan sahabat berdasarkan sumber-sumber tasyri'nya adalah bahwa ketika mereka menemukan teks di Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan hukum pada satu peristiwa atau permasalahan yang muncul untuk mereka, maka mereka bersikap dengan menggunakan teks ini dan tidak melakukan upaya yang lebih dalam menetapkan hukum dan juga tidak mengarahkan atau tidak menggunakan pemahaman mereka atas teks tadi dan hanya mengambil cukup dengan makna yang dikehendaki dari teks tadi supaya mereka sampai pada penerapan yang sebenar-benarnya yang sahih atas suatu peristiwa. Maksudnya adalah, jadi ketika ada teks baik Quran maupun Sunnah itu berbicara tentang hukum suatu peristiwa yang muncul pada waktu itu, maka mereka cukup menggunakan teks tadi dan waqasaru juhudahum, membatasi upaya mereka, bahkan tidak melakukan sama sekali mungkin dengan pemahaman yang mereka miliki. Mereka cukup hanya memberikan makna yang dikehendaki supaya mereka sampai pada penerapan yang sebenar-benarnya yang sahih atas suatu peristiwa. Wala tatajawazu sultatuhum at-tashri'iyyatu hududaha, dan otoritas tasyri' mereka itu tidak melampaui batas yang sudah disediakan oleh teks. Alias ketika sudah menemukan teks, ya udah, para sahabat ini tidak melampaui batas untuk melakukan hal lebih lanjut. Wa idza lam yajidu nassan fil Qur'ani was sunnati yadullu ala hukmi ma urida lahum min al waqa'i ijtihadu listinbati hukmihi wa kanu fi ijtihadihim ya'tamiduna ala malakatihim at-tashri'iyyati allati takawwanat lahum min musyafahatir rasuli wa musyahadatihim tashri'ahu wa ijtihadahu wa wuqufihim ala asrarit tashri'i wa mabadi'ihi al-'ammah fataratan kanu yaqisuna ma la nassa fihi ala ma fihi nassun. Apabila mereka tidak menemukan teks di Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hukum satu permasalahan yang dihadapkan pada mereka, maka baru mereka berijtihad dengan cara menggali hukum teks tersebut. Mereka ketika beristihad berpegangan pada malakatihim at-tashri'iyah. Malakah itu kemampuan yang sudah menyatu di dalam diri mereka. Yang malakah itu sifatun rasikhatun fit nafsi, sifat yang sudah ada tertancap di dalam hati. Kemampuan yang kalau kata bahasa zaman sekarang itu semacam otodidak, tapi bukan itu. Karena ini kemalakah ini sudah diperoleh ketika mereka bersama Rasul. Artinya kemampuan ini kemampuan yang di luar kepala lah, kira-kira begitu, dalam menetapkan hukum yang sudah terbentuk ketika mereka musyafahah dengan Rasul, bertatap muka dengan Rasul, dan juga menyaksikan Rasulullah dalam menetapkan hukum dan juga berijtihad, dan kemudian mereka lalu bersikap atau berhenti atau membatasi diri atau kemudian mereka mengambil sikap pada mengambil rahasia-rahasia tasyri' dan juga prinsip-prinsip yang umum. Kadang-kadang mereka juga
menggunakan kias terhadap sesuatu yang tidak ada teksnya dengan sesuatu yang ada teksnya. Artinya adalah bahwa mereka itu ketika tidak menemukan teks baru mereka beristihad. Istihadnya didasari apa? Kemampuan mereka yang luar biasa, yang di luar kepala, yang sudah terbentuk ketika mereka bermusyafahat dengan Rasul dan melihat Rasulullah menetapkan hukum dan juga beristihad. Lalu kemudian mereka bersikap dengan menguraikan rahasia-rahasia penetapan hukum dan juga memberikan prinsip atau menjabarkan prinsip-prinsip umum yang ada. Kadang-kadang mereka menggunakan kias terhadap sesuatu yang tidak ada teks hukumnya disamakan dengan sesuatu yang sudah ada teks hukumnya di Quran maupun Sunnah. Wa taratan kanu yusyarri'una ma taqti bihil maslahah au daf'il mafsadah أو دفع المفسدة ولم يتقيدوا بقيود في المصلحة الواجب مراعاتها وبهذا كان اجتهادهم فيما لا نص فيه فسيحا مجاله وفيه متسع لحاجات الناس ومصالحهم وقد دخلت في الإسلام شعوب مختلفة وبلاد متنائية وكانت حرية هذا الاجتهاد كفيلة بالتقنين والتشريع لكل معاملتهم وحاجاتهم. Kadang-kadang setelah opsi pertama, opsi kedua, sekarang opsi ketiga dalam mereka merumuskan atau menetapkan pola tasrif mereka. Yang ketiga ini mereka kadang-kadang menetapkan hukum berdasarkan maslahat atau mencegah kerusakan, dan mereka tidak membatasi apapun dalam memperoleh kemaslahatan yang wajib dipelihara. Artinya ketika suatu permasalahan itu kepentingannya maslahat yang wajib, maka ini tidak ada batasan. Oleh sebab itu ijtihad mereka terhadap sesuatu yang tidak ada teksnya itu sangat luas cakupannya. Kenapa? Dan di dalamnya itu terdapat peluang atau tidak terdapat wilayah yang isinya itu mengenai bagaimana urgensi kebutuhan manusia dan kemaslahatan mereka. Jadi yang dipermasalahkan di sini adalah, yang diatasi di sini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dan kemaslahatan mereka. Di periode sahabat ini telah banyak berbagai macam suku bangsa yang masuk ke dalam Islam, dan juga Islam masuk dan juga yang terdiri dari negara-negara yang jauh, dan itu menjadi faktor penting karena kondisi geopolitik, geografis, budaya yang macam-macam itu mempengaruhi keputusan sahabat dalam menetapkan hukum. Dan kebebasan mereka berijtihad di periode ini sudah terjamin melalui pengundang-undangan dan juga atau terhimpun dalam pengundang-undangan dan juga penetapan hukum di setiap muamalah dan juga di setiap kebutuhan manusia atau masyarakatnya. Artinya faktor-faktor budaya juga mempengaruhi keputusan-keputusan sahabat, dalam artian kemaslahatan yang wajib terutama, bukan berarti budaya-budaya yang budaya-budaya yang tidak baik gitu kan. Jika itu tidak baik, jelas itu mafsadah. Yang mafsadah itu harus dicegah. Maka kebebasan berijtihad di zaman sahabat ini memang sudah tertuang di dalam undang-undang yang mereka buat, di dalam penetapan hukum yang mereka buat, di setiap muamalah atau interaksi mereka, dan juga segala hal yang menyangkut hajat hidup manusia. Wa kanu fi awwali ahdihim ay fi khilafati Abi Bakrin wa awwali khilafati Umar yatawallawna sultatuhum at-tashri'iyyatu fi ma la naswa fihi fi jam'iyyatin tashri'iyyatin mukawwanatin min ru'usihim wa ma yasturu anhum min al-ahkami yu'tabaru hukmu jama'atihim. Di awal periode sahabat atau khulafaur rasyidin ini, terutama di khilafah Abi Bakar dan Umar, otoritas tasri' itu menjangkau atau mencakup atau menguasai hal-hal yang tidak ada teksnya di sekumpulan penetapan hukum yang dibuat oleh para pembesar tokoh mereka.
dan segala hal yang keluar dari hukum-hukum atau segala hukum yang keluar atau diproduksi dari mereka itu dianggap sebagai hukum secara kolektif oleh otoritas ini. Artinya di awal periode khilafah atau khulafaur rasyidin ini, otoritas tasyri itu mencakup banyak hal yang tidak dituangkan dalam teks, yang itu otoritasnya berasal dari para pembesar tokoh mereka, dan segala hal yang keluar dari para tokoh-tokoh utama tasyri ini yang ketika jadi hukum itu kemudian jadi hukum kolektif yang nanti disepakati oleh semua orang. Yadullu ala dzalika ma rawahul Baghawi fi masabihis sunnati qala kana Abu Bakrin idza warada alaihi al-khusumu nadhara fi kitabillah fa in wajada fihi ma yaqdi bainahum qada bihi wa illam yajid fil kitabi wa alima min rasulillah fi dzalikal amri sunnatan qada biha fa in a'yahu kharaja fa sa'ala al-muslimina wa qala atani kadza wa kadza fa hal alimtum anna rasulullah qada fi dzalika biqada'in farubbama ijtama'a alaihi nafaru kulluhum yadhkuru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi qada'un fa yaqulu Abu Bakrin alhamdulillahilladzi ja'ala fina man yahfazu an nabiyyina fa in a'yahu ay yajida fihi sunnatan an Rasulillah jama'a ru'usan nasi wa khiyarahum fa in ajma'a ra'yuhum ala amrin qada bihi. Bukti dari bahwa otoritas hukum itu berasal dari tokoh-tokoh pilihan atau pembesar di zaman Khalifah Ar-Rasyidin ini adalah apa yang dituliskan oleh Al-Baghawi dalam kitabnya Masabihus Sunnah. Abu Bakar ketika beliau dihadapkan pada suatu perselisihan yang dialami oleh masyarakat, Abu Bakar itu kemudian mengecek, memeriksa ayat-ayat Al-Quran. Kalau beliau menemukan teksnya, maka beliau memutuskan perkara itu berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak ditemukan di Al-Quran, tapi ada hadis Nabi dalam hal tersebut, maka Abu Bakar memutuskan dengan sunnah atau hadis Nabi tadi. Fa'in a'yahu, kalau beliau terus kesulitan menemukan teksnya, baik di Quran maupun sunnah, beliau bertanya kepada masyarakat atau para sahabat yang lain, dengan mengatakan atani kadza wa kadza, saya itu mendapati masalah seperti ini, saya itu dihadapkan pada masalah seperti ini. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah pernah memutuskan ini? Nah, sekelas sahabat saja beliau itu masih mau bermusyawarah karena beliau merasa ada hal-hal yang beliau tidak bisa putuskan karena tidak menemukan legasi atau tidak menemukan legitimasi hukum dari Kanjeng Nabi ataupun dari ayat Al-Quran. Ketika para sahabat berkumpul dan juga sepakat tentang suatu masalah dan menyebutkan dalilnya dari Rasulullah, baru kemudian Abu Bakar memutuskan perkara itu dengan dalil atau hadis yang disebutkan atau diucapkan oleh sekelompok sahabat pada waktu itu. Itulah keputusannya. Abu Bakar kemudian mengatakan, segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan kami atau kita ada di antaranya adalah orang yang hafal hadis Nabi. Tapi ternyata kalau sudah dikumpulkan dan juga tidak ada hadis Nabi yang ditemukan dari kelompok sahabat tadi, kalau Abu Bakar sudah tidak menemukan hadis lagi, mereka kemudian mengumpulkan para tokoh-tokoh pilihan. Tapi bukan untuk mencari hadisnya, karena hadisnya sudah tidak ketemu. Mereka kemudian memutuskan dengan ra'yu mereka, pendapat mereka, ijtihad mereka terhadap sebuah permasalahan yang sedang akan diputuskan ini. Nah, itu Abu Bakar. Wa kana Umar yaf'alu dzalika fa in a'yahu ay yajida fil Qur'ani was sunnati nadhara hal kana fihi li Abi Bakrin qada'un fa in wajada Abu Bakrin qada fihi bi qada'in qada bihi wa illa da'a ru'usal muslimina fa idza ijtama'u ala syai'in qada bihi. Yang lebih hebat, bukan lebih hebat, yang tidak kalah hebat, Sayyidina Umar juga melakukan hal yang sama. Kalau beliau tidak menemukan solusi di Quran ataupun hadis ketika ada suatu permasalahan, beliau melihat apakah Abu Bakar pernah memutuskan hal itu. Ini tanda respek beliau kepada Abu Bakar sebagai orang terdahulu.
Kalau beliau mendapati Abu Bakar pernah memutuskan perkara tadi, maka Umar memutuskan hal itu dengan apa yang sudah pernah diputuskan oleh Abu Bakar. Kalau tidak ketemu pendapat Abu Bakar, beliau mengundang tokoh-tokoh umat Islam alias tokoh-tokoh sahabat untuk berkumpul. Ketika mereka bersepakat terhadap sesuatu itu yang dipermasalahkan tadi, maka beliau Umar memutuskan dengan pendapat para sahabat tadi. Wa bihadzal ijtima'i kana al-ikhtilafu fil ara'i nadiran li'anna kulla wahidin min ru'usit tashri'i al-mujtami'ina yubdi lil akharina ma 'indahu min wujuhin nadhari wa ma yastanidu ilaihi min adillatin wa wajhatihim al-haqqa was-shawab. Wa aktsarul ahkam allati yuqalu fiha innaha ajma'a 'alaiha sahabatu syuri'at fi hadhil fatrati min hadzal ahdi. Oleh sebab adanya perkumpulan para sahabat ini, maka perselisihan pendapat di antara mereka itu sangat jarang terjadi. Kenapa? Karena masing-masing tokoh tasyrik yang sepakat ini, masing-masing selalu yang berkumpul ini, masing-masing selalu mengemukakan pendapatnya satu sama lain berdasarkan perspektif mereka dan juga berdasarkan dalil-dalil dan cara pandang yang mereka miliki, yang mereka jadikan sandaran untuk mengatakan sesuatu yang hak dan shawab dan kebenaran. Dan mayoritas hukum-hukum yang dikeluarkan pada periode ini mengenai permasalahan tadi yang ada dalilnya tadi, kebanyakan adalah bahwa sahabat sudah menyepakatinya, yang kemudian ini disyariatkan di periode sahabat ini. Amma ba'da an fatahallahu lil muslimina katsiran minal biladi wa tafarraqa ru'usus sahabati fi mukhtalafil amsari wa sara ghayra maysurin lil khalifati bil madinati ay yajma'a haula'ir ru'us minal Kufah wal Basrah wasyam wa Misra wa ghairiha kullama uridat waqi'atun laisa fiha nasun fil Qur'ani aw sunnati faqad akhadha rijalut tashri'i minas sahabati yatawallawna sultatahum at-tashri'iyyata afradan aw jama'atin wa kana bi kulli misrin min amsalil muslimina wahidun aw aktsaru tasturu anhumul fatawa fi ma la nasu fihi wat tabinu wat tafsiru lin nusus wa minan nata'ijil hatmiyati li hadza ay yaqa'a ikhtilafun bainahum fi ahkamin katsiratin min waqa'i li 'iddati asbabil. Tapi sesudah Allah membantu memenangkan umat Islam menaklukkan banyak negara dan kemudian para sahabat itu berpencar-pencar di berbagai kota, maka tidak mudah kemudian bagi seorang khalifah di Madinah, karena waktu itu pusatnya di Madinah, untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh tasyrik ini. Nah, misalnya di Kufah, di Basra, di Syam, di Mesir, dan lain-lain, ketika mereka terjadi permasalahan yang tidak ada teksnya di Al-Quran ataupun Sunnah, maka para tokoh-tokoh tasyrik dari sahabat ini kemudian mereka menggunakan otoritas tasyrik mereka itu baik secara individu ataupun kelompok, yang kemudian di setiap kota dari kota-kota umat Islam ini terdapat satu atau banyak orang yang mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu yang tidak ada nasnya dan kemudian menjelaskan, menafsiri teks-teks tadi. Artinya karena mereka sudah berpisah-pisah, tidak mungkin dikumpulkan. Nggak kayak sekarang ada grup WhatsApp, Zoom, atau Meet. Susah untuk mengumpulkan mereka, maka masing-masing di kota tadi itu punya tokoh-tokohnya masing-masing, yang masing-masing kemudian menggunakan otoritasnya baik secara individu ataupun jamaah. Dari kenyataan ini, dari kenyataan yang niscaya ini, keniscayaan keterpisahan para sahabat tadi, kemudian muncullah perselisihan pendapat antara mereka, perbedaan pendapat antara mereka dalam banyak hukum untuk menyikapi berbagai problematika yang itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah, dari sinilah mulai muncul kemudian banyak perbedaan pendapat karena mereka tidak bisa berkumpul melihat masalah masing-masing yang ada di kota tadi. Ya, bagaimana masalah di Mesir tidak sama dengan masalah di Syam, kira-kira begitu. Ataupun masalah yang sama tapi kondisinya berbeda, itu kan
Itu bisa jadi masalah kalau diputuskan dengan hal yang sama. Apa sebabnya? Awaluha anna aktsara nususil ahkami fil Qur'ani was sunnati laysat qat'iyyatad dalalati wa 'alal muradi minha bal hiya dhanniyatad dalalah. Wa kama tahtamilu an tadulla ala ma'nan tahtamilu an tadulla ala ma'nan akhar bisababi anna fin nassi lafdhan mushtarakan lughatan baina ma'nayaini aw aktsara. Sebab pertama adalah bahwa mayoritas teks-teks hukum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak semuanya atau mayoritas bukanlah teks yang qat'iyyud dalalah, yang pasti dalalahnya, petunjuk hukumnya untuk menerangkan makna yang dimaksud. Bahkan kebanyakan adalah dhonniyatud dalalah. Secara teks itu dalalahnya itu dhonni, dugaannya lebih kuat tapi tidak pasti. Sebagaimana bahwa suatu teks itu atau dalalah itu menunjukkan satu makna yang juga punya kemungkinan makna lain. Jadi satu lafaz di Al-Quran ataupun Sunnah itu punya potensi dua makna atau lebih, yang itu juga dua-duanya benar. Disebabkan bahwa di dalam lafaz teks itu terdapat sifat yang namanya mustarak homonim. Satu kata mengandung dua arti yang dua-duanya digunakan atau bahkan lebih gitu kan. Au anna fi lafzun 'aman yahtamilu takhsis, atau di dalamnya terdapat lafaz umum yang mengandung makna taksis. Yang ini bisa diselidiki dalam ilmu usul fikih. Au lafzun mutlaqan yahtamilu taqyid, atau lafaz mutlak yang mengandung makna meliputi takyid. Fakullu musyarri'in yafhamu minhu hasba ma tarajjaha 'indahu minal qara'in wa wijhatin nazari wal juz'iyatul lati ikhtalafu fiha bina'an 'ala ikhtilafihim fi fahmin nassi, atau wal juz'iyatul lati ikhtalafu fiha bina'an 'ala ikhtilafihim fi fahmin nassi katsiratun jiddan. Atau juga lafaz itu mengandung lafaz mutlak itu mengandung takyid atau takyid. Ini semua dibahas dalam usul fikih. Setiap orang yang membuat hukum atau yang melakukan proses tasyri' ini, mereka memahami sesuai dengan apa yang mereka anggap valid menurut mereka berdasarkan keterangan-keterangan dan juga sudut pandang yang mereka miliki. Dan bagian-bagian yang mereka itu berselisih pendapat satu sama lain di kemudian hari diketahui oleh para ulama setelahnya, itu didasarkan pada perbedaan mereka dalam memahami teks. Dan itu banyak sekali bagian-bagian yang mereka perselisihkan. Itu faktor pertama. Yang kedua, wasaniha anna sunnata lam takun mudawwanatan wa lam tajtami'an kalimatu ala majmu'atin minha wa tanshura bainal muslimina litakuna marji'an lahum 'ala sawa'i bal kanat tatanaqalu birriwayati wal hifzi wa rubbama 'alima minha al-mufti fi Misra ma lam ya'lamhu al-mufti fi Dimashq wa katsiran ma kana yarji'u ba'd al-muftina minhum 'an fatwahu idza 'alima min al-akhari sunnatan lam yakun ya'lamuha. Faktor kedua adalah bahwa hadis belum dikodifikasikan, belum dibukukan, belum terhimpun dalam satu kalimat yang sama, dan juga belum tersebar di antara umat Islam sebagai referensi yang sama. Hadis atau sunnah ini masih diriwayatkan secara atau masih ditransmisikan, dipindahkan secara riwayat dan hafalan. Barangkali bisa jadi mufti Mesir tahu suatu hadis, tapi mufti Damaskus tidak tahu hadis itu. Dan banyak sekali sebagian mufti mereka merujuk fatwa mereka banyak dari sebagian mufti yang merujuk fatwanya itu ketika mereka mengetahui satu hadis yang lain belum tentu mengetahui hadis tadi. Jadi ini potensial mengundang perselisihan atau perbedaan pendapat. Wasalisuha annal bi'atil lati ya'ishuna fiha
mukhtalifatun wal masalihu wal hajatu allati yusyarri'una laha mutafawitatun. Lingkungan yang mereka tinggali itu berbeda-beda dan maslahat dan kebutuhannya juga beda-beda. Maslahat dan kebutuhan yang mereka dapatkan itu berbeda-beda dalam membuat hukum di tempatnya. Fa Abdullah bin Umar bil Madinati la yatra'u lahu ma yatra'u li Muawiyah bin Abi Sufyan fi Syam. Abdullah bin Umar di Madinah itu tidak mendapati masalah sebagaimana masalah yang diperoleh di Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Wala ma yatra'u li Abdullah bin Mas'ud bil Kufah, dan juga apa yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Fabina'an ala hadza fabina'an ala ikhtilafil bi'at ikhtalafal anzaru fi taqdiril masalihi wal bawa'is ala tasyri'il ahkam. Karena berdasarkan perbedaan lingkungan ini, maka cara pandangnya berbeda dalam menentukan maslahat dan juga faktor-faktor yang mendorong terjadinya penetapan hukum. Falihadzal asbabi salasah wujidat fatawa mukhtalifatun lis sahabati fil waqi'atil wahidati wa likulli wahidin minhum dalilun ala ma aftabi. Oleh sebab tiga faktor ini, fatwa-fatwa sahabat itu kemudian didapati berbeda-beda pendapatnya dalam satu masalah, dan masing-masing mereka punya dalil terhadap apa yang mereka fatwakan. Wa qad kanat khuttatuhum fil mabadi'i at-tashri'iyyati al-'ammati allati ra'awa fi tashri'ihim hiya al-khuttah al-islamiyyah wa hiya al-iqtisaru 'ala tashri'i ma tad'u ilaihi al-hajatu faqat. Dan pola mereka dalam membangun prinsip-prinsip tasyri' yang umum yang mereka jaga, yang mereka pelihara dalam melakukan penetapan hukum mereka adalah cara atau pola yang islami, yaitu membatasi diri pada menetapkan hukum yang sesuai kebutuhan saja, dan wa'adamu sabqil hawadisi bit tasyri'i wa musayaratil masalihi musayaratul masalihi wa ri'ayatut taysiri wa takhfifi, dan tidak memutuskan hukum mendahului peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, dan selalu hukum itu beriringan dengan kemaslahatan dan juga memelihara kemudahan dan keringanan. Artinya tidak membuat hukum yang belum terjadi.